Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Wa ba'du. Kita lanjut ya ke bab tentang i'rab khafad atau jar. Kita bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walil khafdi, dan ialah untuk i'rab jar salah satu alamatin, adapun 3 ciri. Al kasratu, pertama kasrah, wal ya'u dan ya, wal fathatu yang terakhir fathah. Fa amal kasratu, adapun kasrah, fatakunu maka ada apa kasrah, alamatan ialah menjadi ciri, lil khafdi untuk i'rab jar, fi salasati mawadhi'a di 3 tempat. Fil ismil mufradi, satu dalam isim mufrad, wal al munsarifi isim mufrad yang munsharif, wa jam'i taksiril munsarifi dan jamak taksir yang munsharif, wa jam'il muannats salimi, ketiga di jamak muannats salim. Wa ammal ya, adapun ya, fatakunu maka ada apa ya, ilamatan ialah menjadi ciri, lil khafdi untuk i'rab jar, fi salasati mawadhi'a di 3 tempat juga. Fil asma'il khamsati, pertama di asmaul khamsah, wa tasniyati, kemudian di tasniyah, wal jami' dan di jamak mudzakkar salim ya. Wa amal fathatu, adapun fathah, fatakunu maka ada fathah, alamatan ialah menjadi ciri, lil khafdi untuk i'rab khafad atau jar, fil ismil ladzi la yansarifu, pada isim yang tidak bertanwin atau isim ghair munsharif ya. Oke. Masuk ke pembahasan tentang i'rab jar. Oke. Untuk pertama al khafdu, kita khafad itu agak ribet jadi kita ya pakai jar aja biar gampang. Satu alamatnya al kasratu, kasrah. Nah, kasrah ini menjadi alamat utama dari i'rab jar ya. Jadi kalau rafa identik dengan dhammah, nasab identik dengan fathah, jar itu identik atau khafad itu identik dengan kasrah. Dia menjadi alamat i'rab jar atau khafad ini di satu ismul mufrad, isim mufrad al munsharif. Kenapa ada embel-embel munsharifnya? Karena nanti di alamat yang lainnya ada isim ghair munsharif. Isim mufrad ghair munsharif, isim mufrad munsharif ini dikatakan ini ada embel-embel munsharifnya karena dia isim mufradnya masih bisa menerima tanwin. Contoh, ketika ada lafaz Muhammadun, nah ropa nih ya, ada tanwin, isim mufrad nih, ada masuk amil jar, marartu, saya bertemu, bi Muhammadin, dengan Muhammad. Nah, karena ada amil ini, maka Muhammadun ganti jadi Muhammadin. Nah, seperti ini nih. Contoh isim mufrad munsharif. Kedua, dia jadi tanda juga kasroh itu untuk i'rab jar di jamak taksir.
al-munsharif. Jadi ada embel-embel munsharifnya ya, karena apa namanya, ada ininya, harus nanti lawannya ada, selain munsharif nanti ada gair munsharif di sini, di apa, di khofat ini. Contohnya rijalun, ketika khofat, ketika ini posisinya lun ketika doma, ketika rofa, terus ada masuk marortu birijalin. Nah, ketika ada amil ini, maka alamat tanda ininya, i'rab khafad atau jarnya itu tanwin atau kasroten ya. Tetap mau tanwin mau nggak tanwin tetap dianggap kasroh. Marartu birijalin. Kenapa ada embel munsharif? Karena dia nerima tanwin. Yang ketiga, dia posisinya menjadi tanda i'rab khafad di jamak muannas salim contohnya al muslimatu, posisi rafa nih, rofa. Ketika masuk amil jer sepertinya marartu bil muslimati. Nah, oke. Nah, di sini ketahuan perubahannya dari tu ke ti. Kalau masuk amil jer. Oke, paham ya? Khafad kasroh jadi tanda i'rab jer di isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Contohnya ini yang sudah saya jelaskan. Yang kedua, ada juga posisi rofa, posisi i'rab jer tapi fathah. Ini agak di luar ini ya, nyeleneh, agak nyeleneh ini. Nah, nanti ketahuan nih ada embel-embel munsharif ini ketahuan nanti di sini nih. Ada lawannya. Ini fathah jadi tanda jer di isim layan sorif, atau paling gampang isim garul munsharif. Isim garul munsharif itu apa? Isim yang nggak nerima tanwin. Isim yang nggak nerima tanwin. Isim tapi dia nggak nerima tanwin. Kenapa disebut isim garul munsharif? Nah, ini yang baru tahu. Karena dia isim garul munsharif ini hampir sama dengan fi'il di segi lafaz atau maknanya. Karena fi'il itu tidak bisa nerima tanwin, tidak bisa an, in, un, fi'il itu nggak ada, nggak bisa nerima tanwin. Contoh fi'il ya dribu gitu, fi'il mudhari. Nggak bisa jadi baca, nggak ada ceritanya ya dribun itu nggak ada, nggak bisa, ya dribun tuh nggak bisa. Contoh fi'il madi sepertinya akroma, fi'il madi yang selasi nasir ya akroma. Terus ada yang baca akromon, akromun gitu, tapi disebut fi'ilnya nggak bisa. Fi'il tuh nggak nerima tanwin.
Karena ini isim nggak bisa menerima tanwin, maka disebut isim ghair munsharif. Kenapa disebut isim munsharif? Karena sama dengan fi'il ketika tidak bisa menerima tanwin. Oke, paham ya? Oke. Contohnya ya, isim ghair munsharif itu contohnya apa? Isim ghair munsharif contohnya Ahmadu. Nah, ketika posisi ropa sepertinya Ja'a Ahmadu, datang si Ahmad. Ropa nih, nggak bisa orang Ja'a Ahmadun, nggak bisa. Harus Ahmadu. Karena apa? Karena ini fi'il ghair munsharif. Nah, ketika posisinya apa namanya? Ropa sepertinya maror tuh bi'ah mada. Aneh kan? Biasanya isim kalau masuk amil jer itu jadi dia kasroh biasanya kan. Contoh bismillahi, tuh bismi nggak jadi bisma kan ya. Tapi karena ini isim ghair munsharif, alamat rofanya bukan kasroh, ini bukan. Nggak bisa disebut bi Ahmadi, ini marutu bi Ahmadi nggak bisa, tetap fat fathah alamatnya. Jadi ini agak pengecualian ya. Nanti isim ghair munsharif ini ada pembahasan khusus ya. Setelah bahas jar kita nanti bahas isim ghair munsharif secara khusus karena agak lumayan banyak pemakaiannya dan agak sedikit panjang pembahasannya. Ya. Oke. Gitu aja. Pokoknya intinya gini. Isim ghair munsharif itu isim yang nggak menerima tanwin. Karena apa? Karena dia menyerupai fi'il. Sementara fi'il nggak bisa menerima tanwin. Itulah mengapa disebut isim ghair munsharif. Oke. Yang ketiga, tanda rofa itu ini kan masih kasro doma berupa harokat, sekarang berupa harf ya atau huruf al. Iya. Nah, ya ini bisa menjadi tanda bagi i'rob i'rob jer, keder aja ya kalimat khofad. Jer aja lah biar gampang ya. Satu di asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu kan tahu ya. Al asma al khamsah. Asmaul khamsah nih. Contohnya kalau dia ropa berarti jaa akhuka. Ini ropa nih. Ini posisi ropa. Akhuka. Kalau dia masuk amil jer, otomatis kan ikutan jadi dibaca jer. Marortu bi akhika. Nah, wawunya ini berubah ke iya. Kalau posisi dia ketika ropa wawu akhuka, ketika masuk amil jer, maka tanda alamat jernya bukan harokat tapi iya. Akhika iyanya yang jadi tanda i'rob jer. Oke. Yang kedua, dia ya jadi tanda i'rob jer di isim tasniah dulu. Di tasniah ya. Di atas nih ya. Atas nih ya. Contohnya ketika rob
ketika ropa dia. Ja'a alimani. Datang 2 orang alim. Tandanya kan alif nih kalau ropa. Tapi kalau posisi dia jer, masuk sepertinya amil jer. Nah, saya bertemu dengan 2 orang alim. Ingat ya kemarin kalau tasnya huruf sebelum ya-nya, harokat sebelum ya-nya fathah. Saya bertemu dengan 2, kalau jangan bi alimah ini ya, kurang populer nih. Muslimun aja lah paling gampang lah. Muslimani. Saya ketemu ja'a muslimani, ketika posisi ketika nasob. Ketika rofa, jama muslimani. Ketika dia posisi jer, marortu saja'al muslimani, marortu bil muslimaini. Saya bertemu dengan 2 orang muslim. Nah, posisi ketika ropa dia alamatnya alif, ketika dia masuk amil jar, posisi tanda jarnya yaitu iya, berubah dari alif ke iya. Muslimaini. Ingat ya, harokat sebelumnya harus fathah muslimaini untuk membedakan dengan jamak mudzakkar salim. Nah, ini yang ketiga. Dia ya ini jadi alamat atau cirob jer di jam'ul mudzakkaris salimi, di jamak mudzakkar salim. Contohnya ja'al muslimuna. Ini kondisi ropa sepertinya ya. Nah, ketika ropa di alamat ropanya apa? Wawu. Nah, kalau masuk amil jer di sini, maror tuh saya bertemu dengan bil muslimina. Saya bertemu dengan orang-orang muslim. Nah, alamat ropa, alamat jernya iya ini. Ketika dia posisi ropa, alamat i'rab ropanya wawu, tapi ketika dia posisi khafad atau jer, dia alamat jernya bukan harokat tapi huruf, yaitu huruf iya, karena ada amil yang masuk ke muslimuna itu jadi muslimina. Ingat ya, kalau tasniah itu sebelumnya harokat sebelumnya fathah muslimah ini, kalau jamak itu harokat sebelumnya kasroh muslimina, harus dibedain ya. Oke, saya kira cukup jelas ya. 3 tanda i'rab ini kita ulang secara cepat. Tanda dia ada 3, 1 kasroh. Kasroh di mana aja? Di isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Kedua fathah, jadi tanda i'rab jar di isim la yansharif atau isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif kenapa disebut ghair munsharif? Karena sama hampir menyamai fi'il. Kenapa? Karena fi'il nggak nerima tanwin. Ketika ada isim nggak nerima tanwin, maka disebut isim ghair munsharif. Ya. Yang ketiga, ada tanda jar yang berupa huruf yaitu ya. Masuknya di mana aja? Di asmaul khamsah, di tasniyah, di jamak mudzakkar salim. Oke ya.
Nah, untuk lancarnya bisa latihan di biasa di kitab-kitab fikih, di kitab turos, cari kalimat-kalimat yang posisi jar dengan alamat-alamat yang 3 ini. Oke ya. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.